Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisio, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fisioterapi pada palsi atau disebut juga dengan abdusen paralysis. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak video selengkapnya. Palsi atau disebut juga dengan abdusen paralysis adalah salah satu dari brachial plexus bird palsy. Brachial plexus bird palsy adalah paralisis flasid neuromotor akibat cedera pada salah satu atau beberapa akar plexus brachialis yang terjadi selama proses persalinan. Kejadian ini relatif jarang, yaitu dengan angka kejadian 0,04 dan 0,4% pada kelahiran hidup. Abid 2016. Palsi dihasilkan oleh peregangan akar saraf cervical 5 dan cervical 6 yang menghasilkan posisi lengan, abduksi, internal rotasi shoulder, ekstensi elbow, dan pronasi lengan bawah, serta adanya fleksi wrist apabila melibatkan cervical 7. Deformitas yang khas ini disebut juga dengan Whiter Tips Deformity, Sherif 2011 dan Sharma et al. 2016. Kondisi palsi ini ditemukan lebih dari 75% pada kasus brachial plexus bird palsy, dengan postganglion lesion adalah yang paling sering terjadi. Abid 2016. Di sini saya akan menjelaskan pemberian intervensi untuk pasien Erb's palsy pada usia 0-3 bulan dan 3-6 bulan. Kalau begitu, langsung saja saya akan menampilkan simulasi pemberian intervensi untuk Erb's palsy. Namun, sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan yang ada. Di sini saya akan menggunakan boneka sebagai modelnya, di mana yang terkena adalah pada lengan kanannya. Di sini saya akan memperagakan pemberian intervensi pada pasien dengan usia 0-3 bulan. Yang pertama adalah pemberian positioning 90 derajat, yakni posisikan lengan yang terkena pada posisi abduksi 90 derajat dan elbow 90 derajat. Posisi ini memungkinkan regenerasi syaraf lebih cepat, memberikan kemungkinan pergerakan tubuh yang lebih mudah karena gaya gravitasi yang rendah. Pada posisi ini dapat diberikan splint untuk mempertahankan posisi selama 2 atau 3 hari, kemudian splint diganti dengan yang baru. Yang kedua adalah pemberian masas dengan teknik average menggunakan ibu jari dari distal menuju ke proksimal, yakni shoulder dan periscapular area selama 5 menit untuk mencegah terjadinya atrofi. Kemudian yang terakhir, pemberian intervensi kepada pasien dengan usia 3-6 bulan. Di sini saya akan memperagakan intervensi berupa range of movement exercise dan activity exercise. Range of movement exercise adalah gerakan yang dilakukan pada lengan bayi untuk memastikan bahwa persendian dapat mempertahankan full movement. Latihan ini harus dilakukan perlahan dan ditahan di akhir rentang setidaknya selama 10 detik. Yang pertama adalah shoulder exercise. Gerakannya pegang lengan bawah bayi dengan lembut dan pegang pada bawah bahunya dengan kuat menggunakan telapak tangan.
Kemudian angkat lengan bayi secara perlahan ke atas kepala sambil menjaga lengan tetap dekat dengan telinga. Kemudian gerakan yang kedua, latihan ini menyerupai dengan high five. Angkat bahu bayi sampai 90 derajat dan tekuk siku hingga 90 derajat. Pertahankan posisi ini, kemudian putar lengan bayi ke belakang sehingga lengan tersebut menyentuh dan menahan tempat tidur. Gerakan yang ketiga, yakni tekuk kedua siku bayi hingga 90 derajat dan pertahankan siku tetap di samping tubuh bayi. Putar lengan ke samping dan turun ke permukaan dan tahan. Yang kedua adalah elbow exercise. Untuk gerakan yang pertama, jaga agar telapak tangan bayi tetap menghadap ke atas. Pegang di atas dan di bawah siku dengan lembut tapi kuat. Luruskan dan pegang siku bayi, kemudian tekuk siku bayi dan tahan. Gerakan yang kedua, tekuk siku bayi pada sudut 90 derajat dengan lengan atasnya menempel pada tubuh. Mulailah dengan telapak tangan bayi menghadap ke bawah. Kemudian balikkan lengan bawah bayi hingga telapak tangan menghadap ke atas dan pegang. Kemudian putar lengan bawah bayi hingga telapak tangan menghadap ke bawah dan pegang. Kemudian yang terakhir adalah wrist and finger exercise. Pertama, pegang pergelangan tangan bayi dengan satu tangan dan pegang tangan bayi dengan tangan fisioterapis yang satunya lagi. Kemudian tekuk perlahan pergelangan tangan mereka ke belakang dan tahan. Lalu luruskan dan tahan jari-jari mereka. Kemudian gunakan posisi pergelangan tangan yang sama seperti yang tadi, kemudian ganti luruskan ibu jari dan tahan. Intervensi berikutnya adalah activity exercise. Yang pertama, dalam posisi side lying, tempatkan bayi miring dengan lengan yang terkena berada di atas. Letakkan handuk besar yang digulung dengan pas di punggung anak dan handuk lain di depannya. Letakkan mainan di depannya untuk mendorong aktivitas lengan yang atas, yakni lengan yang terkena. Posisi ini membuat jangkauan lebih mudah karena bayi tidak harus mengangkat lengannya melawan gravitasi. Yang kedua adalah lying on their back. Letakkan bayi di atas kasur dan kemudian gantung atau pegang mainan di atasnya. Dorong bayi untuk menjangkau ke atas terutama dengan lengan yang terkena. Bayi harus dapat meraih mainan tersebut dan fisioterapis mungkin perlu menahan lengan yang tidak terpengaruh dengan lembut sesekali. Ini mendorong keterampilan menggapai. Yang ketiga adalah lying on their tummy. Letakkan bayi di atas kasur tengkurap dengan tangan ke depan. Dorong mereka untuk bersandar pada lengan yang terkena dan meraih mainan dengan lengan yang berlawanan. Kemudian balikan latihan sehingga mereka meraih mainan dengan lengan yang terkena. Ini memungkinkan latihan untuk menopang dan menggapai dengan lengan yang terkena. Jika lengan bayi sangat terkulai, handuk atau gulungan kecil dapat digunakan di bawah dadanya untuk membantu menopang beratnya. Yang keempat adalah sitting. Dalam posisi duduk, letakkan tangan fisioterapis di lengan atau siku bayi dan bantu mereka dalam aktivitas dua tangan seperti meraih mainan atau bertepuk tangan.
Ini mendorong koordinasi antara lengan yang tidak terkena dan yang terkena. Sekian video penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan tentang intervensi untuk anak usia 6 bulan ke atas akan dijelaskan oleh Citra. Dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian permainan sensory bag bertujuan untuk meningkatkan stimulasi sensoris, yaitu taktil atau sentuhan. Selain itu, anak juga dapat diminta untuk mengambil benda-benda yang ada di dalam pasir, beras maupun air. Al-Harbi 2018. Selain untuk meningkatkan kekuatan otot-otot ekstensor pada elbow, aktivitas ini juga dapat meningkatkan motorik kasar pada anak. Al-Harbi 2018. Selain dapat meningkatkan kekuatan otot-otot flexor ekstensor pada elbow, wrist, dan finger, latihan ini juga dapat meningkatkan fungsi motorik halus pada anak. Memasukkan ring donat dengan tepat membutuhkan kekuatan otot yang stabil dan koordinasi lengan yang baik. Kepalanya, nah, tempel. Nah, tulis ini ya. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan motorik halus anak. Ya. Tulis. Dalam hal ini, edukasi dan home program memegang peranan yang sangat penting dalam menyukseskan goal atau tujuan terapi. Orang tua dapat berkolaborasi dengan fisioterapis dengan memberikan anak mereka latihan-latihan yang dapat mereka lakukan di rumah. Ambil tuh di atas. Selain untuk meningkatkan kemampuan anak mengarahkan lengan ke atas, latihan ini juga dapat memperkuat otot-otot ekstensor pada trunk. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan core dan trunk muscles. Latihan melemparkan bola ke dalam keranjang ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot ekstensor trunk, ekstensor head, dan juga lengan. Seluruh latihan yang telah disebutkan tadi dapat dilakukan dengan total durasi 30 hingga 45 menit dan dengan waktu pertemuan 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya bersama dengan siapa? Akila umurnya berapa? Nah, nanti saya dan Akila akan memperagakan latihan untuk FLC. Yuk kita simak videonya. Constraint Induced Movement Therapy adalah sebuah metode latihan yang membatasi gerakan pada ekstremitas atas yang sehat dan memfasilitasi latihan intensif dari ekstremitas atas yang mengalami paralisis atau kelemahan. Abdel Kafi et al. 2013.
Sling atau gendongan dipakai terus-menerus selama periode latihan, kecuali pada saat istirahat, yang tidak lebih dari 15 menit setiap sesi. Sling atau gendongan hanya dipakai selama latihan. Latihan menggunakan sling ini dilakukan selama 2 jam per hari dan 6 hari per minggu selama 12 minggu berturut-turut. Tahap perkembangan motorik memiliki implikasi yang penting dalam pemilihan jenis aktivitas yang dilakukan selama intervensi ini. Di atas kepala. Hop. Ya. Nah, sekarang dipantulin ya Emilnya. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan constraint induced movement therapy untuk populasi anak juga tergantung pada usia anak saat dilakukan intervensi ini. Maka dari itu, intervensi ini cocok pada anak-anak dengan usia di atas 3 tahun. Abdel Kafi et al. 2013. Pertahanin keseimbangannya pula ya, biar nggak jatuh ya. Terapis memberikan dorongan ke arah samping, depan dan belakang. Kemudian anak diminta untuk mempertahankan keseimbangan dan kontrol posturalnya. Nah, Dila sekarang coba makan sendok. Oke. Udah, sekarang minum. Gluk 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 gluk. Oke. Nah, kalau habis makan kan sikat gigi. Nih ceritanya pura-pura aja ya gini-gini ya. Dari L. Gini. Oke. Lagi. Sikat giginya segini. Oke. Nah, habis itu sekarang menyisir rambut. Nah, sekarang pakai topi. Pakai, biasanya kan kalau keringetan gelap, coba dilarang. Nah, kalau gatel kan hidungnya digaruk nih. Jago? Oke, sekarang cuci muka. Pakai air. Dan pakai sabun set 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 set. Nah, ini. Selesai. Nah, sekarang bilas. Terapis dapat memberikan edukasi atau latihan kepada orang tua atau pengasuh anak, dan latihan dapat dilakukan di rumah. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai F palsy. Gimana? Menarik kan? Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.